Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 190 sampai ayat 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Ahzab ayat 57 sampai ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. La'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzuna mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Artinya, sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimuliakan Allah, kalian santri yang hadir di majelis yang berkeberkahan pada malam hari ini. Barusan sama-sama kita dengarkan firman Allah surat Ali Imran ayat 190 dan 191, juga Al-Ahzab ayat 57 dan 58. Ini Allah berfirman, Minasyaitonir rajim.
inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang yang mempunyai akal pikiran pasti memikirkan bahwa ini adalah ciptaan Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang lebih besar, lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi ada suatu amal yang paling besar, yang salah satu yang besar amaliyahnya yaitu saat manusia itu memikirkan tentang penciptaan daripada alam semesta, ya, menciptakan daripada Allah yang menciptakan daripada alam semesta raya ini, ya, baik langit dan bumi kemudian beserta isinya, atau dikatakan di tengah-tengah itu ad-dabbah. Dabbah itu yang melata, yang bernyawa, ya, baik itu manusia, jin ataupun binatang dan tumbuh-tumbuhan yang bernyawa, ya. Tumbuh-tumbuhan itu mungkin nyawanya beda tapi hidup, ya. Jadi kita diminta untuk memikirkan bagaimana penciptaan tersebut. Mungkinkah ada yang lebih kuasa daripada Allah yang menciptakan hal itu? Pastinya tidak ada. Ini awal, ya, pembahasan kita pada malam hari ini, ya. Nah, yang paling penting daripada semua itu adalah bagaimana Allah mengajarkan kepada kita, ya, manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya, dan menjaga hak-hak orang lain. Ya. Menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, ini diantara yang paling penting. Ya, sambil kita memperhatikan kejadian alam raya ini, kita menciptakan tentang penciptaan manusia. Dan kenapa Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah? Ah, itu. Kenapa? Ya, menyeimbangkan hubungannya dengan Allah dan dengan sosial atau kehidupan dunia. Ya, ini penting sekali. Ya, supaya kita tidak jadi orang yang bingung. Ya, supaya kita bisa memahami bahwa hal terpenting adalah menjadi orang-orang yang berbuat kebajikan. Dengan kita memikirkan kejadian alam raya ini, kita tahu bahwa tugas kita penting. Ya, menjadi khalifah di muka bumi itu seperti apa? Berbuat kebajikan itu seperti apa? Ya, di Ahzab 47:58 disampaikan, Allahumma innal ladzina yu'minuna Allah wa rasulahu la'annahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adaban muhina. Artinya orang yang menyakiti menista Allah dan Rasulnya maka melaknatnya di dunia dan di akhirat, menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Ya, sudah melihat kekuasaan Allah, masih menyepelekan ini, ya, anggap remeh penciptaan alam semesta dan penciptaan makhluk hidup. Ini hal yang mudah sebenarnya dipikirkan ini bagi hamba yang beriman kepada Allah. Maka Allah melaknat orang-orang yang seperti ini. Walladzina yu'dhunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada alasan yang mereka perbuat, mereka adalah menanggung kebohongan dosa yang nyata. Hubungan sosial, ya, daripada Allah dan alam raya ini, ya, tujuannya apa? Untuk hubungan baik, untuk melengkapi keperluan manusia, supaya manusia berlaku baik. Ini loh, ya, kita kembali membahas ini satu persatu, supaya manusia berlaku baik. Ya, di Al-Isra 7 sampaikan, Al-Nasyaitonajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ya. Kemudian
Jika kamu berbuat jahat, kerugian kita itu kembali kepada dirimu sendiri. Fa idza ja'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alau tadbira. Apabila datang satu usakan yang berkedua, membangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu memasuki masjid Baitul Maqdis, bagaimana memasuki ketika pertama kali untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai ini. Kalau kita melakukan kekejian, mengulang kejahatan, setelah Allah ampuni, setelah Allah hapus kesalahan kita mengulang lagi kejahatan. Ya, contoh saja, saya tidak mengatakan perilaku kita tadi untuk kejahatan, tapi kita tidak bisa memanfaatkan waktu. Orang yang mendekat kepada Allah itu dia tahu waktu. Kalau untuk orang biasa mungkin tidak punya kepentingan apapun, tidak bertoriko seperti kita, nggak masalah. Tapi untuk orang bertoriko, waktu itu penting. Menyegerakan untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya, ada itu turun ke bawah, rokok dulu. Ada hal ini tidak dipahami. Kondisi kita lagi menyempatkan untuk apa? Untuk mentadaburi Al-Quran. Ingat waktu sangat mepet. Persiapan puasa Ramadan, persiapan untuk makan sahur, gitu ya. Banyak yang sudah kerjakan. Kita bagi waktu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dengan itu setan membisikkan segala sesuatunya kepada orang-orang beriman tuh, untuk berleha-leha, bersantai-santai. Ya, di An-Nisa 36 sampaikan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wa jari bil junubi sahibi bi jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dari kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tangga dekat, tangga jauh, teman sejawat, musabil, hamba saya yang kamu miliki. Punya Allah tidak memiliki orang yang bersombong lagi sangat membanggakan diri. Berbuat baiklah. Minta kita berbuat baik kepada ini horizontal nih, hubungan ya hablum minan nas pada orang tua. Ya, bagaimana kita menghormati orang tua kita, ya. Kemudian kawan karib kerabat, artinya keluarga kita, bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita yang dekat. Kemudian saudara-saudara seiman ke majelis seperti apa, memanfaatkan waktu seperti apa, menghargai orang lain. Ini penting juga, ya. Dan anak-anak yatim, ya, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, orang yang berjuang di jalan Allah. Hamba saya yang kamu miliki, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Ya. Dan kebiasaan kita sebagai orang-orang beriman kepada Allah, setelah keluar daripada majelis kita kembali lagi. Ya, dalam apa? Kesalahan demi kesalahan setelah kita keluar dari majelis kita. Kenapa tidak bisa kita pertahankan? Gitu ya. Kesempatan itu untuk tetap dalam ketaatan, tetap dalam keridhaan Allah. Sedikit pun kalau bisa jangan ada masalah. Sedikit pun kalau bisa jangan ada kerugian. Rabbana ma khalaqta batilan subhanaka faqina adzabannar. Kita sampaikan itu. Ya. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan, kenapa kita menyia-nyiakannya, gitu ya. Membuang waktu kita hanya untuk hal-hal yang sangat sepele yang bisa kita tunda terlebih dahulu. Nah, ini hal-hal yang begini ini ya membuat kita sulit memperbaiki diri, membuat kita sulit menata hati, membuat kita sulit ya menjadikan sesuatu harapan yang lebih baik untuk kehidupan kita ke depan. Ini sebenarnya ya, ya, sulitan.
Berbuat kebajikan itu secara utuh, menyeluruh harusnya. Ya, memaksimalkan, jangan ada kerugian. Ya, waktu, Quran menyampaikan waktu, al-asr ya. Ada waktu kan di sana. Disebutkan waktu, saking pentingnya menghormati waktu, menghargai waktu. Bagian daripada ciptaan Allah Ta'ala yang sangat besar waktu itu. Gara-gara waktu tidak kita perbaiki dengan bagus, gara-gara waktu tidak kita jalani dengan baik, maka Allah sampaikan di sana rugi. Ya. Kecuali orang yang beriman kepada Allah, melaksanakan amal saleh, alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq. Kayak gini loh. Kesempatan waktu kita ini ada ini untuk mendidik ini, membina ini. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, supaya enggak rugi. Innal insana fi khusr, rugi. Kenapa? Untuk watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr ini kita berleha-leha ini loh, yang ini nih. Karena begini setan hadir, kita panggil dengan perilaku salah ini tadi, gitu ya. Jika menempel lagi, kita disucikan, nempel lagi, kita disucikan, nempel lagi. Nah, itu. Jadi hal kecil, kita mengatakan hal kecil menurut kita mungkin, tapi rencana kita, harapan kita dalam thariqah menjalankan perintah Allah, menjalankan hal wajib dan sunnah dalam satu koridor, kesungguhan kita mendapatkan satu predikat maqamah mahmudah itu maksud kita. Tapi menyanyiakan waktu, ya opo. Ya. Dalam Baqarah 195 sampaikan, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsanu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah, ini hukum, aturan ya. Jangan Allah, janganlah jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Tuh. Membuang waktu, menyepelekan waktu, padahal sudah tahu Allah ciptakan perangkat ini, langit, bumi, isinya ad-dabbah, termasuk dengan waktunya, termasuk dengan isinya, keperluan manusia dan jin lengkap. Tapi kenapa terjadi penyanyian waktu? Nah, menyanyiakan waktu itu ya adalah menuju pada kebinasaan yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya Allah menyukai orang yang berbuat baik ya. Ini di Ar-Rahman 60 sampaikan Nabi Syaitan Rajim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Adakah balasan kebaikan selain kebaikan pula? Kata Allah. Orang berbuat baik Allah akan balas dengan kebaikan. Orang berbuat buruk akan Allah balas dengan keburukan pula. Wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Di malam nyepi ini, saya anggap ini malam penuh keberkahan. Ya. Kita ambil segi positifnya di malam nyepi yang berbahagia ini. Kita bisa istiqomah ya, menghormati saudara kita yang beragama Hindu, melaksanakan hari rayanya kita istiqomah dalam rumah, tidak menyalakan lampu di luar. Kita nikmati ini sebagai apa? Hasanah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba ini. Perhatikan ya. Dan di Al-Maidah 100 dan 101 Allah firman Abdul Syaitan Najib, "Qul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith." Kata-kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Ya, kalau untuk orang bertoriko menyanyiakan waktu itu buruk, kepingin merokok, karena kepingin. Ya. Sementara tinggalkan dulu, manfaatkan waktumu supaya watawassaw bil haqq dan watawassaw bis sabr ini bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan. Itu maksudnya itu. Yang ini lemahnya kita, sehingga kita kedodoran. Ya, waktu kita permainkan seperti itu. Sekian menit waktu penting. Ada istirahat, ada sholat malam, ada tahajud, ada witir, ada baca Al-Quran. Kesempatan kita ini di malam Ramadan, awal Ramadan, itun minan nar,
terbebas dari api neraka. Istiqomahkan bersungguh-sungguh ini. Dan terbaik adalah apa? Tadabbur Al-Quran terbaik. Tidak hanya tadarus, tadabbur Al-Quran, memahami dan membaca, kalian menyimak sekian firman Allah. Kalian simak sekian firman Allah Subhanahu wa taala, kalian simak ini. Kan gitu. Tidak banyak, tapi besar sekali keberkahannya, besar sekali pemahamannya bagi orang-orang beriman seperti kita saat ini. Ya. Wattaqullah ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Disebutkan Allah 2 kali berikutnya. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal sehat agar kamu beruntung. Orang berakal sehat itu orang yang menyempatkan dirinya untuk mengatur waktunya. Dia memperhatikan ciptaan Allah, berpikir, ya Allah begitu maha agung yang Engkau ya Allah. Begitu berpikir begitu pentingnya hubungan baik dengan saudara keluarga. Begitu pentingnya waktu. Kalau kita memperhatikan waktu dan kita berbuat baik kepada orang tua, keluarga, karib, kerabat, yatim, miskin, itu sudah sempurna amal kita termasuk. Walaupun tidak ada yang sempurna amal kecuali nanti Allah sempurnakan. Tapi ini sempurnanya manusia, idealnya manusia, ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk beramal soleh, ya. Kemudian apa? Menyempatkan diri untuk apa? Beramal soleh dengan sungguh-sungguh. Disempatkan dengan menghindarkan perilaku-perilaku yang tidak ada manfaatnya atau kecil manfaatnya. Ya. Gitu ya. Kemudian diamal satu-satu. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afadhu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal yang jika diterangkan kepadamu saya menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran kami sedang turunkan, saya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya, tadi saya sampaikan. Ya, yang gunakan logika iman kita. Ya, sami'na wa ta'na, keyakinan yang padat, yang kokoh. Miliki itu. Ya, untuk berjalan menuju Allah siratal mustaqim. Wahidul Ahad, menemui Wahidul Ahad, siapa itu? Jalla Jalaluh. Ya, dengan keyakinan. Satu guru, satu visi misi, ya, satu amalan penting, ya, satu kesatuan yang tersusun kokoh bangunannya, ya. Ini kita susun kokoh, ini satu kelompok, satu satuan yang tersusun kokoh. Untuk apa? Mendekatkan diri kita secara berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan di Allah surat Hud ayat 3, Allah firman, "A'udzu syaitonir rajim. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilallah yumatti'ukum mata'an hasanan." Ya, mohon ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu. Ini pamungkas kita pada malam hari ini. Ya, dan kita mampu pandai memanfaatkan waktu. Ya, kita mampu. Ya, artinya bukan saya bilang mampu, tapi kita menyadari bahwa Allah ciptakan alam raya ini adalah untuk memuliakan manusia. Kita sadari itu. Ya, maka insya Allah kita bahkan dengan bertobat, maka semua akan jadi lebih baik, lebih mulus perjalanan kita. Ya, ila ajalin musammau wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu. Di dunia sampai waktu yang tentukan kematian dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal saleh. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Ya, kamu berpaling, sungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Jaga hubungan baik dengan Allah, jaga hubungan baik dengan manusia. Di situ ada orang tua, ada kerabat, ya,
Kemudian manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Jangan berleha-leha. Jangan biarkan diri kita teranja-anja, terbawa-bawa dalam kesesatan. Jangan. Ya, kapanpun, apapun kejadian kita, waktu apapun, bagaimanapun, manfaatkan untuk watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Manfaatkan itu, ya anakku dimuliakan Allah. Ya, tidak usah khawatir dengan gangguan syaitan, tertutup. Kita punya Allah, kita punya Rasulullah, kita punya orang beriman bersama-sama bersama kita untuk mewujudkan apa? Mewujudkan kemuliaan, ya, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita dapatkan kemuliaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum anasutakullah laqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud. Berikanlah kepada kami ketabahan, kesabaran ya Allah, dan kesanggupan bagi kami untuk memahami apa yang telah Kau ciptakan dan bersyukur, memikirkan kekuasaan-Mu ya Allah. Walaupun kami duduk, kami berdiri, kami berbaring, kami selalu ingat bahwa Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Kuat, Engkau yang memberikan keberkahan kepada kami, Engkau yang memberikan karunia yang baik kepada kami ya Allah. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari gangguan setan, terkutuk ya Allah. Laknatullah yang berusaha untuk menjatuhkan kami semua. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada rezeki kami ya Allah. Jauhkan daripada yang haram ya Allah. Jauhkan daripada yang haram ya Allah. Jauhkan daripada yang haram. Dekatkan dengan yang halal, yang baik, berkah untuk berbagi kepada saudara kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari penyakit-penyakit yang berat ya Allah. Penyakit-penyakit yang membuat kami putus asa ya Allah. Jauhkanlah keputusasaan pada diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Tambahkan ilmu kepada kami ya Allah, supaya kami bisa manfaat bagi diri kami, bagi umatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.